Bang Faruk, aku sudah live. Ya, oke. Aku sudah live ya. Mananya nggak bisanya dia diundang. Cemana nih Soki ini? Halo Ki, gimana Ki? Kok diskusi sama aku kenapa pakai kacamata hitam Ki? Nggak apa-apa lah, kenapa? Ada masalah apa dengan kacamata hitamku? Sama Ustadz Wafi, kok pakai kacamata putih? Bang Nandar kacamata putih, tapi kok sama aku pakai kacamata hitam? Mana ada? Hah? Kita sampai 3:30 ya, aku jam 5 janji sama Darman soalnya. Ya udah sampai jam 3 aja lah kalau gitu ya. Ya jam 3:15 lah, biar 1 jam. 1 jam ya, aku pun jam 3:30 ada kerja aku, mau ngawal apa? Nggak usah lama-lama, jam 3:15 ya. Silahkan Bang Faruk sampaikan dulu imannya, baru kita tiktokan 5 menit menyampaikan imannya, baru tiktokan setelah itu. Ya udah langsung aja kita diskusi. Ya duluan lah, sampaikan dulu kok. iman mau 5 menit kayak biasa, silahkan. Gak usah ngapain, buang waktu loh Ki, kita waktu cuma 1 jam. Cukup, kan tiktokan. Gak cukup, udah langsung aja tiktokan gitu loh. Ya aku narasi dulu kalau gitu ya, langsung aja ini kau bernarasi. Nanti langsung kutanggapi narasimu gitu loh. Setelah itu kutimpal dengan narasi. Silakan. Ya kau sampaikan dulu imanmu biar sama-sama. Jangan langsung kau tanggapi narasi. Nggak kau sampaikan itulah imanmu Bang Faruk. Ya udah silakan kau bernarasi dulu. Nanti aku bernarasi gitu loh. Jangan dibatasi waktunya. Teman-teman. Singkat-singkat aja narasinya. Iya, ya teman-teman. Tema kita tentang nabi palsu di dalam Alkitab jelas ya teman-temannya. Siapa nabi palsu itu? Nabi palsu itu yang tertulis di dalam Ulangan 13, ini ciri-ciri nabi palsu ya. Ulangan 13 ayat 1-5, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang pemimpi atau apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia membujuk mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Jelas di dalam Alkitab itu disebutkan ciri-ciri nabi palsu di dalam iman Kristen. Silahkan Bang Faruk langsung. Silahkan. Oke, jika si Oki membawa dalam kitab Ulangan tadi perihal tentang ciri-ciri dari nabi palsu, sebenarnya Ki, ya, kitab Ulangan itu mengarah kepada Paulus itu sendiri. Pauluslah yang bermimpi, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Memang di terjemahannya itu tidak tertulis mimpi. Karena apa? Mungkin LAI malu untuk mengakuinya. Malu jujur LAI Ki. Nah, tapi secara eksplisit ciri-ciri dan tanda si penyesat yang merupakan nabi palsu itu tertulis di dalam kitab Matius 15 dari nomor 15 Matius 7 nomor 15 sampai 24. Nggak kau sampaikan pula rupanya imanmu. Gimana? Nggak kau sampaikan pula rupanya imanmu. Ya kalau di dalam imanku si penyesat itu ya iblis. Apalagi Nggak kau sampaikan. Ya singkat-singkat aja. Si penyesat itu iblis seperti yang tertulis dalam surah Maryam 83. Gitu loh. Bahwasanya iblis lah yang menyesatkan manusia. Akan si penyesat itu adalah iblis. Aku belum lagi ngomong. Makanya pakai waktu enak. Silakan ngomong. Aku belum. Ya tunggu aku bernarasi dulu. Tapi kalau kita mengkaji di dalam Bible ada banyak ciri dan tanda
dari si penyesat yang disampaikan oleh Yesus. Meskipun nanti data ini kutunjukkan kepada kalian, tetap dibantah si Oki Bibelnya, karena memang sudah terbiasa teman-temannya. Jadi Kristen itu harus membantah Bibel. Kita buka pertama Kia dalam Matius 7. Matius 7 nomor 15 sampai 26. Ya, sampai 24. Ya 23 aja ini. Nah, ini cabut dan terpaksa cajarku nih. Nah ini, di sini dikatakan Ki, kan perikop ini Ki ya, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari nomor 15 ini dulu kita kaji. Sekarang saya tanya sama Oki dengan jujur. Yang datang memperkenalkan dirinya dengan diumpamakan seperti domba, Islam apa Kristen Ki? Sebentar, saya jawab. Udah waktu saya? Iya. Iya, udah waktu saya? Habiskan dulu lah 45 ya, detiknya itu, silakan. Habiskan dulu 43 detiknya itu. Sudah, saya tanya, sebenarnya pertanyaan saya sederhana. Kalau kamu sudah jawab pertanyaanku, aku bisa lanjut narasiku. Tapi kalau kamu tidak jawab pertanyaanku, aku nggak bisa lanjut. Nanti kau jawab ya pertanyaan saya ya. Tertib ya. Kita pakai waktu ini tapi tertib. Oke, saya jawab. Ya. Siapa yang menyamar seperti domba? Oke, saya awali dengan Yohanes 8 ayat yang ke-24. Karena itu aku tadi berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke, kita jawab teman-teman, apa ciri-cirinya yang ditanyakan Bang Faruk? Kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-1. Ya, ciri-ciri nabi dan guru palsu. Ya, sebentar Bang Faruk, kita mulai lagi waktunya. Yuk. Bang Raja Bintang. Habis ya, ayo diterima silakan. Ya. Ciri-ciri nabi dan guru palsu saya bacakan ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Tuh, siapa yang memasukkan pengajaran yang sesat? Yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus dosa. Siapa yang menyangkal Tuhan Yesus mati disalibkan? Itu ciri-ciri nabi palsu. Itu ciri-ciri nabi palsu di dalam iman kami. Banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Siapa yang dikuasai hawa nafsu? Itu ciri-ciri nabi palsu. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Siapa yang tidak mengakui Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itulah ciri-ciri nabi palsu. Pertanyaan saya dengan Bang Faruk, ya, Bang Faruk, tolong jelaskan ciri-ciri nabi palsu. Pertanyaanku tadi jawabannya apa? Lah itu saya jawab tadi, sebentar dulu. Pertanyaanku tadi jawabannya apa? Sebentar, saya sudah jawab 2 Petrus 2 ayat yang ke-1. Pertanyaanku tadi apa jawabannya? Sebentar, jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quranmu. Silakan Bang Faruk. Loh, pertanyaanku tadi apa juga? Saya sudah jawab. Aku tadi tanya, yang datang memperkenalkan dirinya dengan diumpamakan sebagai domba, Islam kan itu diumpamakan seperti domba, menyamar seperti domba, bukan merujuk kepada otak. Iya, memang kan aku bilang diumpamakan. Kan yang datang memperkenalkan dirinya dengan perumpamaan domba, Islam apa Kristen? Sebentar, inilah teman-teman, kalau tiktokannya orang ini tidak mau ditanya. Gitu. Oke, Bang Faruk saya jawab ya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-1, sebentar. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-1, ciri-ciri nabi palsu itu orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu mati disalibkan, itu ciri-ciri nabi palsu. Yang kedua, nggak ada narasinya gitu. Sebentar. Nggak ada narasi.
Kitab Petrus nggak gitu narasinya loh. Ini saya bacakan. Isi dari kitab Petrus itu tidak sebentar. seperti itu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, yang tidak mengaku Yesus di mana di situ tertulis? Di mana di situ tertulis menyangkal penyaliban Yesus adalah nabi palsu? Di mana tertulis? Gantian. Enggak, tunjukkan ayatnya. Di mana di situ tertulis menyangkal penyaliban Yesus adalah pengajar-pengajar palsu? Di mana? Kalau nggak pakai waktu begini, makanya dia takut pakai waktu sama saya, guys. Karena dia nggak mau ditanya. Bukan masalah gitu loh, tidak nyambung. Jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran. Jelaskan. Ya, pertanyaanku tadi jawabannya apa? Saya sudah jawab. Paruk tidak mau jawab. Kalau tidak mampu jawab, ya Islam apa Kristen? Gini Bang Paruk, sebentar. Islam apa kali yang nggak mampu jawab? Islam apa Kristen? Sebentar, saya analogikan. Kalau misalnya ada orang nelpon saya itu penipu, dia tidak akan menyebutkan kalau dia penipu. Gak mungkin. Misalnya apa hubungannya? Sebentar. Analogimu apa hubungannya dengan pertanyaan? Jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quranmu. Jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quranmu. Jawab. Kita diskusi dua arah, setuju? Jawab, kan dua arah. Kita diskusi dua arah, sepakat? Saya sudah jawab. Dua arah ya. Ulangi lagi ya. Sia-sia jadinya waktuku tadi, Bah. Jangan kamu dijawab aja pertanyaanmu. Jelaskan ciri-ciri nabi palsu. Aku nggak mau jawab. Nih, kalau nggak pakai timer, kan itu nggak mau jawab. Di dalam Matius 7:15 ini adalah ciri, ini berkenapa perikopnya ya. Nanti si Oki bilang perikopnya katanya. Kita buka teman-teman, biar nampak perikopnya nih. Hal pengajaran yang sesat. Apa kata Yesus? Waspadalah terhadap nabi palsu. Ciri dari nabi palsu yang dikatakan Yesus apa? Kita baca selanjutnya. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sebentar. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang Sebentar, biar enak. Aku baca Bibel itu kan pun Ayo pakai waktu, silakan kau ambil waktumu 5 menit. Silakan. Kau nggak mau jawab soalnya. Iya, enggak usah pakai waktu. Kau nggak mau jawab dari tadi. Jawab dulu baru kau tanggapi. Nih. Pertanyaanku nggak kau jawab. Bagaimana aku mau menjawab pertanyaanmu? Di sini kan dikatakan ciri dari nabi palsu itu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Sekarang saya tanya, di antara iman Islam dan juga Kristen, siapa yang memperkenalkan dirinya, ingat Ki ya, dengan perumpamaan domba? Ingat Ki ya, aku bilang dengan perumpamaan domba. Islam apa Kristen? Ya, tapi di situ menyamar Islam apa Kristen? Bukan domba. Dia menyamar seperti domba. Iya. Mengasuhkan pengajaran sesat. Paruk, kau mau jawab atau tidak? Iya. Jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran. Kan menyamar loh Ki. Jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran. Kau tidak mampu jawab rupanya. Inilah teman-teman, hebatnya mereka itu cuma bertanya. Jelaskan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran. Paruk, oke, pakai timer silakan. Mau Paruk duluan atau saya duluan? Oke, aku gini Ki, aku nggak akan bisa melanjutkan diskusi ini kalau aku nggak kerjasama. Karena Paruk tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Tunjukkan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran. Bukan persoalan. Jangan putar-putar. Dengar Ki. Kita ini sedang diskusi, bukan cerdas cermat. Kita diskusikan. Diskusi itu ada. Masalah kau tidak menerima jawaban saya menunjukkan data. Tapi kau ada tunjukkan saya data. Bukan masalah menjawab. Bukan masalah menjawab. Aku kasih tahu dulu kau. Kau ada tunjukkan saya data nggak? Aku kasih tahu dulu kau seperti apa diskusi. Dengar dulu gantian. Jangan kau ajari saya berdiskusi. Anda bertanya, saya jawab pakai data.
Anda bertanya, saya jawab pakai data. Ya, betul. Itu kamu tidak Ya, menerima sudah. jawaban Sekarang saya. giliranku ya. Ya, menurut kamu saya tidak menjawab. Ya, sekarang giliranku ya. Saya tanya, Ngomong ya. tunjukkan ciri-ciri nabi palsu Giliranku di ya. dalam Al-Quran. Ya, oke. Oke, sekarang giliranku. Ki, gini Ki. Tuh, jangan Aku kan gini, duluan Ki. yang bertanya tadi ke kamu. Tadi ketika Bang Faruk bertanya, saya tidak menjawab. Bang Faruk begini, Bang Faruk. Enggak, enggak seperti itu. Ketika Bang Faruk bertanya, saya tidak menjawab. Itu, Bang Faruk begini, Bang Faruk. Enggak. Apa jawabannya? Islam apa Saya Kristen? tunjukkan datanya 2 Petrus 2 Islam ayat 1 apa sampai Kristen? 2. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Saya nggak tanya 2 Petrus. Islam apa Loh, Kristen? banyak di dalam kekristenan Yang juga banyak. datang menyamar, Banyak. mengumpam. Hal Yang orang-orang datang yang mengajarkan menyamar dan ajaran sesat di mengumpamakan dalam dirinya kekristenan dengan banyak. domba. Oke, sebentar saya jawab. Habis itu jawab ya. Makanya satu-satu. Ya, Satu-satu sebentar, kita karena kaji kau nih, nggak mau satu-satu. Aku tahu ditanya, banyak Faruk. pengajar. Kau cuma modal congor. Kau tunjukkan Boleh ciri-ciri kau nabi palsu tanya, di dalam Zoki. Al-Quran. Kok marah? Nggak bilangin teman-teman. Karena orang ini diajak di room Superboy nggak berani. Karena apa? Modalnya modal framing, ilmunya ilmu cetek. Kok modal friend? Tunjukkan, tunjukkan ciri-ciri nabi palsu di dalam Aku Al-Quran. ngomong ya. Tunjukkan, Iya, aku ngomong ya. tunjukkan Ya, ciri-ciri oke, bentar. ciri-ciri nabi palsu Bentar. di dalam Al-Quran. Ya diam dulu kau. Ya, jawab, Iya, jawab diam dulu ya, kau. jawab ya. Ngomong aku. Jawab ya. Iya, dengar, diam dulu kau. Jadi kalau teman-teman bisa melihat reaksi Tuh Yogi kan ini teman-teman, lucu. Dia kalau diskusi sama aku, Faruk teman-teman. ini cuma modal framing. Inilah kualitasnya. Dia ini Jadi nggak paham kapan imannya. ngomong? Oke. Kapan aku ngomong? Yaudah, kau ngomong, Tunjukkan nanti aku ciri-ciri diam. nabi Aku diam, palsu kau di ngomong, dalam nanti aku ngomong, kau diam ya. Al-Quran. Silahkan. Sudah? Tunjukkan. Oke. Saya sudah. nggak mau kau curhat. Tunjukkan. Teman-teman, Tuh kalau kan, teman-teman. kalau Gimana ini? Susah Diskusi apa teman-teman. ini? Udah kau ngomong, nanti dan kau ngomong ya. Kau ngomong, Saya cuma- silakan. Saya tidak kau terima jawabannya. Terlepas Iya. kau tidak menerima jawaban saya menunjukkan Iya. data, gitu ya. Kau tidak terima. Sekarang Iya. saya tanya, tunjukkan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran. Silakan. Ya, sudah? Oke. Jadi teman-teman nih ya. Jangan pakai teman-teman jadi. menyaksikan di awal tadi. Tunjukkan ciri-ciri nabi palsu di dalam Al-Quran, Faruk. Memang longor. Oke lah, Faruk. Belum kelas mau diskusi dengan saya, Faruk. Kau cuma modal framing-framing aja. Kau cuma modal koar-koar besar gak punya data. Nggak dikasih ngomong. Kau mau jawab Cuma nggak? diskusi kayak gini. Ciri-ciri nabi Aku palsu nggak di dalam dikasih ngomong, coba Al-Quran. lah. Mau jawab nggak? Iya, aku jawab boleh. Ya udah jawab, silakan. Aku jawab boleh. Pakai Al-Quran, pakai Al-Quran, pakai Tidak. Al-Quran. Oke, dengar ya. Ya, jangan Ya. dipotong ya. Ya jawab pakai Jangan Al-Quran. dipotong ya. Oke. Jawab pakai Al-Quran. Kalau enggak aku buang. Iya, dengar dulu lah Ki. Dengar dulu lah Silakan. aku ngomong Ki. Ayo silakan. Yaudah diam. Diam dulu. Oke. Jadi teman-teman, ya, kalian sudah saksikan tadi di awal. Ketika kita Memanglah si membahas tentang Faruk Nabi ini palsu. Dengar. ngomong. Ditanya apa, jawabnya apa. Kabur dia. Kabur dia. Kabur. Diskusi apa lagi gitu? Aku mau menjawab, nggak dikasihnya aku ngomong. Makanya aku bilang, Syoki ini longor. Dia milih tema yang bikin dia babak belur itu.